Ini didirikan oleh mahasiswa Stovia, yaitu Sekolah Dokter Jawa yang dipimpin oleh Sutomo. Didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1900. Kali ini Bu Amel akan membahas tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional. Setelah pertemuan kemarin kita sudah membahas yang namanya politik etis yang melahirkan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Ada organisasi yang berbasis keagamaan, kemudian ada politik, sosial, kultural. Apa saja sih organisasi-organisasi pergerakan nasional? Ada Budi Utomo, Sarekat Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian ada PKI juga, ada Perhimpunan Indonesia, ada Indis Partij, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan oleh mahasiswa Stovia, yaitu Sekolah Dokter Jawa yang dipimpin oleh Sutomo. Didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Kalau kita lihat di kalender, 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini diambil dari awal berdirinya Budi Utomo. Tujuannya adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan derajat bangsa. Karena pada saat itu kita sedang dijajah oleh bangsa Barat. Organisasi ini tidak bersifat politik, yaitu bersifat sosio-kultural. Yang kedua adalah Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam ini berdiri tahun 1908, masih sama ya tahunnya dengan Budi Utomo. Pendirinya adalah Tirto Adisuryo. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membela kepentingan para pedagang pribumi dari pedagang Cina. Kemudian pada tahun 1911, Tirto Adisuryo mengajak Haji Samanhudi yang berada di Solo untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam, dan Hos Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Dagang Islam juga di Surabaya. Ini keduanya diajak oleh Tirto Adisuryo. Kemudian pada tahun 1912, SDI, Sarekat Dagang Islam ini diubah menjadi SI, yaitu Sarekat Islam. Organisasi ini tidak bersifat politik, tetapi mendorong atau menekan Belanda untuk membuat perwakilan rakyat dengan tujuan membuat pemerintahan sendiri. Dalam waktu singkat, Sarekat Islam ini menyulut pemberontakan petani di berbagai daerah, seperti contohnya di Tuban, kemudian ada juga di Bekasi, di Cirebon, dan juga di Ciremai. Tahun 1917, ternyata SI ini disusupi oleh orang-orang sosialis, yaitu seperti Alimin, Semaun, Darsono, yang kemudian ini membentuk SI Merah. Jadi ini SI ini terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. Kemudian tahun 1921 dalam Kongres kelima SI ini, Semaun dikeluarkan dari SI dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1923, garis perjuangan SI ini diubah menjadi non-kooperatif. Dan yang terakhir, pada tahun 1927, SI ini berubah menjadi PSII, yaitu Persatuan Sarekat Islam Indonesia. Yang ketiga adalah organisasi Indis Partij atau tiga serangkai, didirikan oleh 3 orang, yaitu yang pertama adalah Douws Dekker, yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga adalah Suwardi Suryadi Ningrat. Organisasi ini berbeda dengan SI dan Budi Utomo. Organisasi ini adalah bersifat politik. Dalam sebuah tulisannya, Suwardi Suryadi Ningrat ini menulis sebuah artikel dengan judul Al-Ik en Nederlander was, yang artinya adalah andai aku menjadi orang Belanda. Artikel inilah yang kemudian memunculkan kemarahan dari Belanda, sehingga Suwardi Suryadi Ningrat ini kemudian ditangkap oleh Belanda. Yang keempat adalah ISDV atau biasa dikenal dengan PKI. Tahun 1914, bekas buruh Belanda yaitu Snevely mendirikan sebuah organisasi bernama ISDV. Kemudian tahun 1917, ISDV ini mengirimkan Semaun dan Darsono untuk menyusup ke tubuh SI, yaitu Sarekat Islam. Tahun 1920, ISDV ini diubah menjadi PKH, yaitu Partai Komunis Hindia. Dan tahun 1924, PKH ini juga diubah menjadi
PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 13 November tahun 1926 terjadi pemberontakan di berbagai daerah. Akhirnya pemberontakan ini membuat Semaun dan Darsono dibuang ke luar negeri. Tokoh-tokoh dalam tubuh ISDF atau PKI ini ada Tan Malaka, ada DN Aidit, dan juga ada Musso. DN Aidit ini yang nanti melatar belakangi adanya pemberontakan G30S PKI. Yang kelima adalah Perhimpunan Indonesia. Jadi sebelumnya Perhimpunan Indonesia ini namanya adalah Indise Vereniging. Ini didirikan oleh para mahasiswa yang kemudian juga membuat majalah bernama Putri Hindia. Kemudian ada organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912. Ada juga organisasi NU yaitu Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926 yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ada juga organisasi Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1925. Ada juga PPKJ yang dibentuk oleh I.J. Kasimo pada tanggal 22 Februari tahun 1922. Ada juga organisasi Trikoro Darmo yang didirikan oleh pelajar Stevia, pelajar dokter Jawa ya, pada tanggal 15 Mei tahun 1915. Selanjutnya kita akan bahas Front Sawomatang. Latar belakang adanya Front Sawomatang ini adalah ketidakpuasan Insinyur Soekarno dalam berbagai organisasi termasuk PNI yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Soekarno ini menginginkan adanya gabungan wadah dari berbagai organisasi menjadi satu dalam rangka untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Keinginan Soekarno ini, organisasi yang menjadi satu itu, pelubaran itu yang berasas Marxis, nasionalis, dan Islam. Tujuan dengan diadakannya Front Sawomatang ini adalah untuk menghadapi diskriminasi kulit putih. Ingat ya, kita di mata orang-orang Belanda itu sangat rendah. Bahkan menurut mereka ini kita berada di kasta yang ketiga. Yang pertama adalah kasta kulit putih, yaitu orang-orang Eropa. Yang kedua adalah orang-orang Cina atau Timur Asing, dan yang ketiga adalah pribumi. Kemudian pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember tahun 1927 diadakanlah rapat yang menghasilkan peleburan dari semua organisasi yang bernama P3KI. P-nya ada 3 ya, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia dengan Ketua Cokro Adi Suryo. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kongres Pemuda. Jadi Kongres Pemuda ini sebelum menghasilkan Sumpah Pemuda ada suatu kongres, yaitu yang kongres pertama. Jadi Kongres Pemuda ada 2 ya, pertama dan kedua. Kongres Pemuda yang pertama adalah dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Ketua dari Kongres Pemuda yang pertama adalah Muhammad Tabrani. Tujuan dengan diadakannya Kongres Pemuda yang pertama adalah untuk membentuk suatu perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Jadi tidak sendiri-sendiri, jadi satu arah gitu, dikoordinir oleh satu orang atau satu organisasi. Hasil dari Kongres Pemuda yang pertama ini adalah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Melayu inilah yang kemudian dinamakan yang kemudian dinamakan bahasa Indonesia. Kongres Pemuda yang kedua terjadi pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ketuanya adalah Sugondo Jojo Puspito. Jadi dalam Kongres Pemuda yang kedua ini ada 3 rapat. Rapat yang pertama ini pada tanggal 27 Oktober di Gedung Katolik Dunolin, Bonn. Yang kedua adalah tanggal 28 Oktober pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat di Gedung Ostjava Bioskop. Jadi di rapat yang kedua ini membahas tentang pendidikan. Rapat yang ketiga ini tanggal 28 Oktober pukul 17.30 sampai dengan pukul 20.00 ini di Gedung Klub Gebo.
Jadi dalam rapat ini pertama kali lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman ini dikumandangkan dan dinyanyikan bersama. Pada rapat ini juga diikrarkan Sumpah Pemuda ya, yang kita peringati tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Jadi sangat penting sekali ya dari Kongres Pemuda pertama maupun kedua. Yang pertama adalah menetapkan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, itu yang mempersatukan. Walaupun setiap daerah mempunyai bahasa-bahasa daerah sendiri, tetapi ada yang menyatukan kita semuanya dengan yang namanya bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Isinya masih ingat ya? Yang pertama membahas tentang bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tumpah darah, yaitu tumpah darah Indonesia. Dan yang terakhir adalah berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dengan adanya Sumpah Pemuda, yang pertama adalah persatuan. Dengan adanya Kongres Pemuda ini mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Indonesia. Jadi mereka sudah tidak berjuang sendiri-sendiri. Mereka sudah mempunyai suatu badan untuk menyatukan pemikiran strategi dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah nilai kemandirian. Jadi dengan adanya muncul kaum intelektual ini, mereka jadi berpikir tidak mau dijajah lagi oleh bangsa Belanda. Mereka ingin mandiri, mendirikan sebuah negara baru yang dipimpin oleh orang-orang Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan bahas tentang tamatnya kemaharajaan Belanda di Indonesia. Orang-orang bilang menyatakan bahwasanya Indonesia itu dijajah oleh Belanda itu 3,5 abad. 3,5 tahun, bahwasanya ada juga yang bilang nggak sampai segitu. Tapi itu tidak penting. Yang paling terpenting adalah penderitaan yang diterima oleh rakyat Indonesia itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Tanah-tanahnya Indonesia, semuanya milik Indonesia. Kenapa kita diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan seperti babu di tanah sendiri? Tetapi kemudian setelah Belanda melakukan yang namanya ada sistem tanam paksa dan lain sebagainya, itu mereka sadar bahwasanya mereka itu harus balas budi dengan yang namanya politik etis. Dan politik etis inilah yang kemudian memunculkan kaum cendekiawan dan intelektual yang memunculkan pergerakan nasional. Kemudian ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa ini mempunyai skenario yang berbeda, skenario yang lebih indah yang pastinya, yaitu Perang Dunia Kedua yang menjalar ke Indonesia sehingga membuat bangsa Belanda diusir oleh Jepang. Dan dan kemudian Indonesia mempunyai babak baru, yaitu dijajah oleh bangsa Jepang.